Hai semuanya, aku Gaby Mariska Runtuh sebenarnya namanya, tapi kenapa jadi Mariska Gaby itu nama panggung. Sibuknya adalah sekarang full time-nya masih sebagai musisi, nyanyi, dan part time-nya dosen. Nyokap bokap gue divorce, ya. Hubungan gue nggak baik sama dua-duanya. Sama bokap nyokap, karena kan gue menyalahkan keadaan kan, kayak menurut gue orang tua gue tuh egois, punya keputusan sendiri, ninggalin anak-anaknya, terus mereka karena ngerasa udah kayak nggak cocok lagi, mereka pisah. Terus gue anak-anaknya gimana? Kayaknya tabungan udah oke, udah banyak, tapi apa yang kurang ya? Tiba-tiba gue lagi mandi nih, terus tiba-tiba gue nangis, gak tau kenapa. Out of nowhere gue nangis, terus tiba-tiba kelewat bayangan nyokap gue. Terus nyokap gue bilang, mama kangen banget sama Gaby. Mama sekarang udah nggak tinggal di rumah yang di Manado. Ternyata bokap gue udah jual rumah kita, udah jual, dan nyokap gue diseret keluar dari rumah itu. Iya. Nah, lu karir musik tuh bisa long last nggak sih? Terancam nggak sih sama generasi yang baru? Bisa kalau gue Krisdayanti. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama one of my good friend, namanya Mariska Gaby. Dan dia ini, yang gue tahu ya, dia Ratu Senop, dia juga dosen di LSPR, dulu di UMN. Pokoknya cerita hidup dia tuh menarik. Nah, kita bakal bahas banyak story behind her life gitu ya. Nah, langsung kita sambut aja Mariska Gaby, everyone. Welcome. Hai. Terima kasih sudah datang di podcast ini. Yap. Gitu. Oke, first of all mungkin Gap, lu bisa perkenalkan diri lu dulu ke teman-teman yang nonton. Siapakah Anda? Hai semuanya, aku Gaby Mariska Runtuh sebenarnya namanya, tapi kenapa jadi Mariska Gaby itu nama panggung. Oke. Biar beda aja Gaby yang mana, yang Mariska gitu. Okay. Gaby Mariska. Ya itulah Gaby, apalagi yang pengen diperkenalkan. Sibuknya apa? Kerjaannya apa? Sudah menikah belum? Makes. Sibuknya adalah sekarang full time-nya masih sebagai musisi, nyanyi, dan part time-nya dosen. Agak aneh gak sih, part time-nya justru dosen gitu ya, nyanyi yang full time gitu ya. Terus udah nikah sekarang dan belum punya anak. Itu aja dulu ya. Oke, itu dulu. Oke, langsung aja kita mau bahas kenapa akhirnya gue memutuskan buat ajak Gaby ngobrol di tempat ini. Karena langsung straight to the point aja ya. Background keluarga Gaby tuh papa mama tuh pisah kan. Yap. Dan hari-hari ini tuh banyak banget alasan broken home tuh jadi excuse untuk kita nggak bisa sukses. Nah, di mata gue lu tuh sukses banget. Wih, puji Tuhan. Ya, karena karir musik lu super oke. Terus lu juga dosen. Terus lu juga bisa menikah dengan pasangan yang tepat dan lu happy about it. Terus lu punya life balance yang sangat oke. Nah, gue pengen tahu dari lu, ceritain gimana caranya alasan keluarga yang kurang oke itu nggak jadi excuse buat lu ada di posisi lu saat ini sekarang. Oh, berat ya. Iya, kebanyakan orang itu yang simpelnya gini, kenapa banyak orang yang mungkin ngerasa keadaan keluarga mereka itu mempengaruhi kehidupan lah gitu ya, karena mereka terlalu terpuruk gitu, terlalu terpuruk karena jadi menjadikan alasan ini, oh gue sedih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, keluarga gue kacau dan segala macam, itu yang bikin jadinya nggak produktif gitu. Nah, sedangkan ya gue nggak bisa bilang gue hebat banget, tapi ini tetap juga karena Tuhan ya, karena gue ngerasa gue tuh nggak pernah Tuhan tinggalin. Itu sih. Jadi dalam setiap apapun yang gue lakukan, Tuhan kayak selalu narik, Gaby jangan ke situ gitu. Gaby jangan terlalu jatuh, jangan terlalu sedih, jangan terlalu terpuruk itu. Jadi alasan gue tidak terlalu terpuruk itulah yang akhirnya membuat gue jadinya oke, gue nggak mau kayak gini terus gitu. Nggak mau terlalu jadikan ini jadi alasan buat kita jadinya jatuh atau alasan, karena banyak sekali alasan untuk gue
misalnya mencoba hal-hal yang nggak baik gitu ya, gara-gara ini gitu. Tapi gue merasa ketika banyak orang yang ngejatuhin gue atau orang yang meremehkan gue karena dia mah anak broken home, justru itu yang bikin nggak bisa ini gue diremehin begini nih. Gue harus ngebuktiin kalau gue juga bisa. Sebenarnya awalnya karena gue nggak mau dianggap sebagai broken home. Gue nggak mau, karena kan kalau lo tahu gue kenal dari dulu, kayaknya gue anaknya kayak ceria banget gitu ya. Kayak nggak pernah nunjukin kalau gue sedih banget, gue keluarga gue begini. Karena gue malu sebenarnya, malu dicap sebagai anak yang menyedihkan gitu. Gue nggak mau. Gue mau dicap sebagai anak yang menyenangkan, bikin orang happy. Makanya kan gue harus menyembunyikan itu. Menyembunyikan bahwa gue adalah orang yang menyedihkan gitu loh. Jadi gue bersembunyi di gue yang happy, gue yang ceria. Nah gimana caranya ya produktif gitu. Dan gue juga jadikan setiap produktivitas gue itu sebagai distraction sebenarnya. Daripada gue terlarut dalam kesedihan gitu kan, sedih-sedih terus. Jadi mending gue mendistraksi diri gue sendiri aja. Kayak gitu, makanya tidak terlalu terpuruk lah. Itu sih kata kuncinya. Banyak kan mungkin orang yang akhirnya nggak sukses atau nggak produktif, ya karena mereka tahu terpuruk sama keadaan itu ya. Bangkit, keluar dari keadaan itu. Dan lu juga harus punya tempat yang paling safe juga untuk bisa menceritakan atau meletakkan pergumulan itu. Makanya ya lu punya Tuhan kan, gitu. Nah mungkin banyak orang yang tidak tahu tempat di mana dia bercerita, nggak tahu tempat dia meletakkan bebannya dia itulah orang-orang yang terpuruk itu di situ. Lu bilang lu berasa ada fingerprintnya Tuhan di journey lu. Ya pasti. Nah ceritain dong memorable moments apa? Either di lowest or highest point di hidup lu yang lu berasa it must be God. Jadi sejak nyokap bokap gue divorce ya, hubungan gue nggak baik sama dua-duanya. Sama bokap nyokap, karena kan gue menyalahkan keadaan kan, kayak menurut gue orang tua gue tuh egois, punya keputusan sendiri, ninggalin anak-anaknya. Terus mereka karena ngerasa udah kayak nggak cocok lagi, mereka pisah. Terus gue anak-anaknya gimana, gitu kan? Jadi hubungan gue nggak baik gitu. Jadi gue kaburlah ke Jakarta. Tadi kan gue orang Manado ya, gue Manado. Gue kabur ke Jakarta. Jadi menurut gue Manado itu tempat yang kalau gue kelamaan di Manado dengan keadaan yang begitu, itu yang bikin gue jadinya kayak nggak bisa jadi apa-apa. Jadi gue harus cari distraction itu kan, makanya gue kabur ke Jakarta. Nggak beneran definisi kabur sih, kayak gue pengen keluar dari Manado, gue kuliah di Jakarta. Jadi gue kuliah di Jakarta itu, gue berusaha untuk kuliah sebaik-baiknya lah ya, kuliah sebaik-baiknya. Dan di situ momen gue ngerasa Tuhan bener-bener jagain. Ibaratnya gini, lu anak Manado, ya kan, perempuan. Terus lu pergi merantau ke ibu kota, walaupun bukan Jakarta ya, Serpong sih gue kuliahnya. Lu kuliah di luar kota gitu kan, dengan keadaan broken home, wah banyak banget tuh pasti cobaannya kan. Ketemu sama teman-teman baru, nyobain ini itu segala macam. Tapi puji Tuhan, selama gue kuliah, gue bisa dibilang anak nerd yang kuliah mulu gitu, kuliah, belajar gitu kan, terus selalu dipertemukan sama teman-teman yang baik-baik juga, gitu. Gak pernah ketemu sama teman-teman kayak, cupu lo, anak ibu kota mah harusnya begini gitu kan. Puji Tuhan gue selalu ditemuin sama teman-teman yang baik juga, anak-anak daerah, yang culun-culun juga, yang kerja kelompok mulu gitu kan. Jadi gue bersyukur punya teman-teman yang begitu gitu loh. Jadi gue kayak nggak terlena dengan kehidupan ibu kota yang kayaknya harus jadi anak gaul gitu. Gitu. Terus gue juga dilibatkan di pelayanan juga. Gue percaya itu juga Tuhan yang campur tangan gitu. Jadi kayak, mau kemana lu? Sini lu, pelayanan lu gitu. Kayak Tuhan tuh selalu narik gue gitu loh. Jadi gue selalu punya distraksi-distraksi yang positif. Nah gitu, jadi mungkin banyak ya orang di dalam keadaan terpuruk, dia cari distraction dong, cari kesenangan-kesenangan duniawi gitu. Ya gue juga gak bilang gue suci-suci amat pada saat itu, tapi gue merasa bahwa Tuhan bener-bener kasih gue
gue kan minta Tuhan, gue pengen ngelupain semua ini, kasih gue distraction. Ya udah, dikasih kegiatan-kegiatan yang positif, teman-teman yang positif juga. Terus udah, gue kuliah, puji Tuhan, lulus tepat waktu juga, dengan nilai yang bagus juga. Terus Tuhan pengen S2 dong, gitu kan. Dan gue S2 sambil nyanyi pada saat itu, jadi S2 sambil nyanyi, sambil kerja kantoran juga, gitu kan. Gue kerjain itu semua, terus nah itu momen gue dapet duit yang banyak lah pada saat itu. Jadi gue ngerasa, wih udah hebat nih gue sekarang gitu kan. Udah S2 punya duit yang banyak, tapi ada satu momen gue ngerasa, tapi kok gue kurang ya? Apa ya yang kurang ya? Kayaknya tabungan udah oke, udah banyak, tapi apa yang kurang ya? Tiba-tiba gue lagi mandi nih. Gue lagi mandi, terus tiba-tiba gue nangis, gak tau kenapa. Out of nowhere, gue nangis. Terus tiba-tiba kelewat bayangan nyokap gue. Itu kondisinya gue udah 5 tahun gak berhubungan baik sama nyokap ya. Tiba-tiba gue kepikiran nyokap gue, terus gue nangis dan kangen banget sama nyokap gue. Gue pengen nangis lagi ke ceritain yang ini, karena ini momentum banget nih. Gue bilang, tabungan gue udah cukup dan segala macam, terus tiba-tiba gue keinget nyokap gue gitu kan. Tunggu bentar. Gue keinget nyokap gue, terus yaudah gue buang gengsi gue telepon nyokap gue pada saat itu. Gue tanya sama nyokap, Mah, apa kabar gitu kan. Terus nyokap gue nangis juga, dia bilang, ya ampun mama tuh lagi berdoa, lagi doain Gaby. Mama pikir Gaby udah lupa sama mama. Karena kan udah lama gak hubungin mama kan. Tapi ternyata mama berdoa masih ingat ya gitu sama mama. Terus nyokap gue bilang mama kangen banget sama Gaby. Mama sekarang udah gak tinggal di rumah yang di Manado. Jadi sejak divorce, gue pikir nyokap gue masih tinggal di rumah yang itu. Ternyata bokap gue udah jual rumah kita. Udah jual, dan nyokap gue diseret keluar dari rumah itu. Gitu, jadi nyokap gue tinggal ngekos. Tinggal di kos-kosan, terus udah nggak ada duit buat bayar kosan, dan dia ngerasa dia kayak menyesal dengan apa yang dia udah perbuat saat ini. Terus dia kangen sama anak-anaknya, dia pengen kembali itu, walaupun dia katanya udah nggak bisa mengembalikan semuanya, tapi at least dia pengen kembali ke anak-anaknya. Gitu, nyokap gue. Akhirnya dia bilang, untung aja mama berdoa dan Tuhan dengar, Tuhan sampaikan ke Gaby. Makanya tiba-tiba gue nangis gitu kan. Terus gue lihat itu berarti Tuhan benar-benar, lu ngerasa ada yang kurang kan? Ya lu belum berdamai sama nyokap lu. Gitu. Akhirnya di momen itu gue tahu ternyata tabungan gue buat nyokap. Gue kasih ke nyokap gue, terus gue ajak nyokap gue ke Jakarta, gue ajak dia jalan-jalan ke Bandung. Dan itu momen gue akhirnya baikan sama nyokap gue. Gitu. Terus udah kayak satu beban udah kelepas. Oh ternyata ini ya perasaannya gitu ya. Walaupun kita udah mau sukses apa, kita benci banget sama orang tua kita karena gue sangat menyalahkan keadaan itu kan. Tapi ternyata kita nggak boleh lupa itu tetap nyokap lo, gitu kan. Ya udah, mulai dari sejak itu gue tahu ternyata gue cari duit buat siapa. Ya udah, gue cari duit ya untuk itu tadi buat membalas lah nyokap gue, orang tua, terus untuk keluarga gue yang gue ngerasa kayaknya semuanya kayak udah sendiri-sendiri, adik gue sendiri, nyokap gue sendiri, bokap gue sendiri, gue sendiri gitu. Kayaknya nggak cukup semuanya. Baru gue tahu ternyata selama ini gue bekerja keras untuk siapa? Ternyata untuk mereka semua gitu. Itu momen yang Tuhan kayaknya kasih yang sentuh hati gue. Ternyata lu punya sesuatu yang harus lu bisa bagikan itu ke orang, nggak bisa lu nikmatin sendiri. Bayangin gue akan sesombong apa kan kalau gue dapetin semua itu, gue bisa pakai foya-foya, bisa pakai apa, kayak ternyata gue nggak butuh orang tua gue yang udah ninggalin gue itu. Gue bisa aja begitu, gue hidup sendiri gitu kan, bisa aja. Tapi ternyata Tuhan kan tetap sentuh hati gue. Itu momen besar yang gue rasa ternyata kalau lu udah punya sesuatu, ya lu tetap harus ingat sekitar lu ya, apalagi ya hal yang udah nyakitin lo, apalagi itu sih momennya. Gue yakin sih waktu lo mikir udah punya tabungan banyak, yang tiba-tiba lo berasa kurang, itu pasti Holy Spirit. Iya pasti banget. Dan yang dia kerjain itu pasti dimensinya banyak. Kayak buat nyokap lo, supaya lo nggak jadi orang sombong. Pokoknya dia pasti ngerjain banyak hal at the same time. Tuhan tuh ngajarin gue untuk selalu ngerasa cukup sih, nggak berlebihan, nggak kekurangan, cukup. Gitu kan, itu pada saat itu gue udah naik tinggi banget, gila udah S2 gitu kan, tabungan banyak, apalagi ya
Nyokap gue ternyata gue lupain. Terus lu juga ini kan apa magang di Kedubes ya? Iya, gue juga. Itu intern di Kedubes ya? Enggak intern Apa sih, sih itu? waktu itu cuma freelancer untuk ngerjain project Dubes juga as a PR. Jadi lu ke Cina? Ke China juga sempat, ke Beijing. Sempat ke Beijing. Wow. Oke. Nah, gue tuh sempat baca research IDN Times yang terakhir. Jadi dia keluarin satu jurnal baru lumayan tebel, intinya dia menganalisa behaviornya Gen Z. Oke. Nah, Gen Z ini kan kerap kali diidentifikasikan jadi generasi strawberry yang gampang mencret. Oke. Ya kan? Tapi di research itu memang ditulis bahwa waktu Gen Z mengalami gangguan, mengalami tekanan, mereka tuh pasti dapat judgment instead of support. Ya, oke. Jadi gue tuh berasa itu kan statistik ya. Jadi gue berasa this time lu tuh harus expect disappointment, lu expect betrayal, lu expect diperlakukan tidak baik. Nah, apakah zaman lu tahu itu, lu expect the worst thing? Apakah itu sikap lu atau lu punya cara yang lain? Pasti gue ngerasa kayak hidup gue udah berantakan banget dong pastinya gitu kan, dengan keadaan seperti ini, kayak terpuruk banget, berasa banget keadaan kayak gitu. Cuma itu tadi, gue nggak mau terlalu terpuruk dengan keadaan itu, dan gue nggak mau dilihat orang gue sedih. Gue cuma nggak mau dinilai sama orang gue orang yang menyedihkan gitu loh. Makanya itu ya, kayak kelihatannya sih sederhana ya, gue nggak mau dianggap sebagai orang yang menyedihkan, makanya gue ya udah happy aja. Terus gimana caranya supaya gue happy ya, kelihatannya happy, gak mungkin kan gue kayak sedih terus tiba-tiba seneng gitu kan. Ya udah, gue nggak punya distraction yang positif tadi tuh, ya sibuk aja, nyanyi kek, kerja tugas kuliah kek gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadinya untuk bisa menghadapi hal-hal yang tadi lo bilang yang kayaknya berantakan banget gitu ya, ya udah gue punya distraction aja buat itu supaya nggak kelihatan menyedihkan. Gue malu soalnya dilihat orang kayak sedih gitu, gue malu. Oke, gue coba gali lebih dalam ya. Gue masih penasaran, kenapa lu bisa punya mindset yang kayak gitu? Itu bagus ya, karena menurut gue kalau lu punya mindset, ya kan gue broken home, ya gue nggak harus kerja gitu. Ya kalau gue udah kerja keras kok, tapi gagal. Jadi lu punya safety net untuk mempertahankan image lu baik. Ya kan gue broken home. Karena waktu itu di Bible juga gue baca si Yesus mau nyembuhin orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh itu. Dia tuh bilang kalau misal, Yesus tanya ke dia, lu mau sembuh nggak? Dan tuh orang nggak even jawab Yesus. Tuh orang bilang, orang-orang di sini nggak ada yang ngangkat gua. Orang-orang di sini kolamnya masih bergelombang, terus nyebur pertama sembuh. Semua orang nyebur duluan, nggak ada yang care sama gua. Dan punya excuse banyak. Dia nggak even jawab pertanyaan si Yesus. Dia bilang, intinya dia blame the situation. Nah, menurut gua pertanyaan Yesus tuh very deep. Bukan cuma lu mau sembuh nggak? Lu mau kerja nggak? Lu mau cari makan pakai usaha sendiri nggak? Karena selama ini dia enak hidupnya. 38 tahun hidup pakai duit orang lain, dikasihanin orang. The same thing gitu. Kenapa? Gue masih penasaran apa yang bikin lo punya mindset gue nggak mau dipandang menyedihkan. Kan kalau lu dipandang menyedihkan, orang bisa, ya it's okay lah Gaby kayak gini. Lu jadi, image lu tetap, ya wajar lah lu gagal, lu broken home. Itu kan comfort ya? Iya. Nah, kenapa mindset lu kebentuk itu gimana caranya? Gue kasih satu contoh case aja ya. Jadi ini case-nya mungkin case bodoh. Misalnya besok tuh gue mau ngajar. Karena gue mau ngajar, gue harus siapin materi dong. Dan waktu itu materi lagi susah banget. Itu kayak pertama kali gue dapet materi itu, jadinya gue harus ngulik materi supaya bisa ngajar besok gitu kan. Tapi di hari yang sama, gue diputusin sama cowok gue. Galau banget dong. Hai kamu. Gitu kan, galau banget, gue udah nangis gitu, gue kayak rasanya ya gue gitu ya, toksik banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau udah diputusin pacar tuh rasanya kayak pengen gitu kan. Terus gue pernah berpikir kayak gini, gue udah putus asa banget nih, gue diputusin cowok gue pengen kabur ke satu tempat biar orang nggak cari-cari gue lagi, biar aja lah gue mau
Itu pernah kepikiran di otak gue. Tapi tiba-tiba gue mikir, tapi besok gue ngajar lagi. Nanti gue miskin gimana ya gitu. Yaudah deh, bodo amat itu. Gue tetap kerjain walaupun nangis-nangis. Gue tetap kerjain, abis itu tiba-tiba besok gue bisa lupa, gue produktif lagi, gue ngajar lagi. Walaupun pulang ngajar, gue bisa lagi nangisin hal yang itu. Tapi itu, jadi mindset itu kadang keluar karena gue berpikir ke lebih jauh ke depan daripada sekarang. Gitu ya. Jadi gue bisa aja terpuruk pada saatnya, tapi gue pikir, tapi besok gue harus hidup lagi, gue makan, tapi pakai duit apa ya? Kalau misalnya gue hari ini nangis-nangis terus, suara gue serak, besok gue nggak nyanyi, oh nggak bisa nih, berarti jangan nangis dulu deh. Gue bisa ngeset kayak gitu. Karena mikir masa depan ya. Jadi kita nggak boleh, sebenarnya gue tidak pernah mempersalahkan orang yang ya udah lu jangan nangis deh sekarang gitu kan. Ya tetap bisa buang kesedihan lo, mengekspresikan. Itu gue juga gak apa-apa. Mungkin gue jangan ekspresif juga orangnya. Banyak orang kan juga pendem ya perasaan mereka. Jadinya itu juga nggak bagus begitu udah jadi bom waktu kan jadi jelek juga gitu kan. Orang bisa menghilang gitu aja. Tapi gue bersyukur punya perasaan yang bisa ekspresif gitu. Sedih ya nangis, ketawa ya seneng ya ketawa kayak gitu. Tapi tiba-tiba suka kepikiran aja. Punya proyeksi ke masa depan yang anaknya tetap logis aja gitu ya. Punya proyeksi ke masa depan kalau hari ini gue begini terus, besok gue bakal jadi apa? Itu yang bikin gue jadi punya mindset itu. Gue nggak bisa nih kelihatan menyedihkan nih. Gimana gue dosen tapi besok masa ngajar nangis? Masa gue ngajar bengkak gitu? Atau sesimpel misalnya gue lagi nangis terus tiba-tiba gue ngaca, ih jelek banget gue nggak jadi nangis bisa gitu loh. Jadi gue mikir ke depannya gitu. Atau kadang gue malu sendiri, ih menyedihkan banget gue profesinya penghibur loh, masa gue nangis gitu kan, nggak bisa nih kayak gini gitu. Atau ih orang anggap lu hebat tapi lu cuma nangis gara-gara ini masalah ini doang, enggak deh gitu. Gue banyak mikir ke depan. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran gue itu lebih banyak proyeksinya ke masa depan gitu, ya long term gitu ya. Jadi orientasinya ke depan gitu. Jadi makanya apa yang gue pikirin sekarang kadang gue mikir lagi, kalau gue begini terus sekarang akan berdampak ke masa depan. Gitu. Ya lo tuh hopeful berarti ya? Iya, gue itu tadi ya, karena lu punya Tuhan gitu. Jadi lu punya pengharapan. Banyak janji yang bisa lo pegang ya? Banyak janji. Terus menurut lo kenapa hidup lo tuh worth to live, worth to fight for? Ya gue udah berjuang selama ini, terus gue mau mati gitu aja. Cuma gara-gara kesedihan ini. Bodoh kan? Menurut lu kenapa generasi ini banyak yang gampang banget nyerah? Karena semuanya ini by data ya, bukan opini gue nih. Karena semuanya serba gampang. Even karena gini, teknologi ini membuat generasi muda itu sangat mudah untuk mengakses informasi, membagikan informasi juga, gitu ya. Mereka punya banyak referensi, mereka gampang sekali mendapatkan informasi yang membuat mereka jadinya easy lah, gampang lah, segala sesuatu tuh mudah, gitu kan. Itu yang bikin jadinya mental mereka gampang. Sedangkan kita dulu tuh kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya untuk dapetin sesuatu, itu ada perjuangannya, ada prosesnya. Jadi orang sekarang itu tidak menghargai proses, sedangkan orang dulu lebih menghargai proses. Itu sih. Ya. Kecepatan informasi itu bikin orang jadinya nggak ada survival mode-nya, nggak ada. Kayak gitu. Jadi mikirnya terlalu yang sekarang. Kalau bisa sekarang ya udah sekarang gitu kan. Gue bisa dapetin sekarang gimana caranya? Gitu. Sedangkan kita kayak, waduh, masih ada besok, masih bisa diperbaikin besok. Ya udah syukurin aja apa yang ada sekarang. Ya udah kerjain lagi besok gitu. Ya, terus gue tuh juga berasa one of the problem di Gen Z ini ya. Ya, of course karena semua serba instan. Gue tuh berasa generasi ini banyak yang demand salary lebih tinggi daripada skill setnya. Dan gue berasa hal itu juga jadi bumerang. Karena nggak punya leverage. Jadi gue freelance sana, freelance sini, semua ngerjain freelance, nggak ada satu yang deep, dapat duitnya banyak. Cuman skillnya kan dikit ya. Terus once the company nggak butuh lo lagi, lo kan nggak akan mau kerja di tempat yang bayar lo lebih rendah. Padahal skill lo baru segitu. Nah itu juga menurut gue salah satu problem. Jadi
orang bisa kena gangguan mental tuh gara-gara itu, gara-gara gue berasanya gue deserve sekian, padahal skillnya nggak sekian gitu. Makanya gue pernah diajarin sama one of my mentor ya, dia bilang make sure gaji lu itu selalu lebih rendah daripada skill set lu. Jadi once lo mau pindah, lo tuh punya leverage, lo punya bargaining power ke perusahaan lo. Jadi perusahaan lo mau hire orang lain dengan skill set segitu, dengan budget segitu, nggak bisa. Nah jadi ya itu serba instan, mau serba gampang. Dan karena banyak referensi juga, jadi orang tuh punya banyak ini ya, patokan gitu ya. Jadi kayak sesimpel orang gini, patokan gue FYP TikTok aja. Ya kan? Gue mau sukses karena FYP TikTok gue baru bilang kalau gaji jadi influencer lebih gede. Jadi gue mau jadi influencer deh. Terus besok yang FYP ternyata pengusaha apa gitu. Gue jadi pengusaha lele deh. Karena FYP gitu. Jadi hidup kita standarnya adalah informasi yang kita terima, kayak gitu. Itu karena kecepatan informasi itu kan, itu yang bikin jadinya generasi Gen Z ini jadinya punya standar yang sangat tinggi. Karena mereka tuh tadi referensinya banyak, patokannya banyak, standarisasinya banyak. Sedangkan orang-orang yang tidak punya referensi terlalu banyak kayak gitu, itu yang pengen jadinya punya standarnya jadi lebih terfokus aja. Kayak gitu ya, karena dia nggak banyak referensi, dia cuma tahu yang sukses itu A, ya udah gue bakal kejar yang A. Sedangkan anak sekarang FYP-nya hari ini A, besok B, berarti standarnya banyak gitu kan. Itu yang bikin jadinya ya udah deh gue mau ngerjain ini aja, ini pengen pendapatannya banyak karena ngeliat orang terlalu banyak referensinya, standarisasinya terlalu banyak. Positif negatif sih, positifnya adalah jadi banyak orang anak-anak Gen Z ini lebih lebih terasah, lebih banyak kemampuan karena banyak referensi gitu kan. Jadi bisa A, B, C segala macam, multitasking, multi talent dan segala macam karena banyak referensi. Mereka bisa dengan mudah belajar sesuatu yang baru dari referensi itu. Itu positifnya. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh begitu. Tapi ya dampak negatifnya adalah jadinya nggak fokus. Nggak ada satu yang bisa go deep ya. Nggak ada yang bisa go deep, tapi standarnya tinggi. Gitu. Itu sih. Ini Gen Z itu belum beres dan muncul generasi Alpha. Ada lagi, lebih cepet lagi ya. Bahasa mereka Skibidi Sigma. Ada. Jadi Gen Z itu kan bahasanya kayak ada red flag. Itu Gen Z punya kan? Gen Z. Sigma ini. Sekarang ada Alpha. Alpha itu punya language Sigma, negatif aura, risk, terus big L, loser. Apa lagi? Jadi gue tuh kan bawa workshop ke sekolah-sekolah ya. SMP, SMA, kampus kadang-kadang. Nah jadi 2 minggu lalu akhirnya gue ke generasi Alpha. Terus I learned the language. I did my research gitu. Gue cari, gue pelajarin. Oh ini artinya. Terus gue bawa seminar kan. Gue bawain workshopnya. Openingnya gue pakai semua bahasa mereka. And they're like, wah. Jadi cepet banget, gila, generasi after generasi culture-nya berubah lagi. Nah, kenapa gue jelasin ini? Karena gue mau tanya sama lu tentang karir musik lu dulu sebelum dosen. Generasi tuh berganti begitu cepat. Gue belum selesai sama Gen Z, Alpha muncul dengan culture barunya yang gila, gue mau keep up susah banget. Nah, lu di musik berapa tahun dah di musik? Waduh. Dari professionally berapa tahun? 2013 berarti udah 9 enggak, pintar matematika 9 tahun ya? Iya kira-kira ya. Udah 9, bener gak sih? 2013 Udah 11 tahun 11 tahun, iya. Nah, lu karir musik tuh bisa long last gak sih? Terancam gak sih sama generasi yang baru? Bisa kalau gue Krisdayanti. Gue pernah ngomong gitu ke orang, Gap, kenapa sih lu misalnya ngerjainnya banyak gitu, ini segala macam, kenapa nggak fokus di musik aja? Ya gue bukan Krisdayanti, gue sadar diri gitu. Ini bukan karena gue merendah atau kayak gimana ya. Ya gue tahu porsinya gue aja. Gitu, gue tahu porsinya gue bukan Krisdayanti, maksudnya gue bukan diva gitu ya. Kalau gue bisa di level kayak diva, bisa long last. Jadi makanya gue nggak pernah merendahkan profesi musisi ya, kayak musisi mau jadi apa gitu kan. Banyak kok musisi-musisi yang sukses dan bisa hidup dengan pekerjaan mereka. Bahkan ada, gue lupa motonya siapa ya, bukan
musisi yang hidup, tapi biarkanlah musisi yang menghidupimu gitu loh. Lu bukan hidup buat musik, tapi musik yang menghidupi lu. Kayak gitu. Ada kok orang yang percaya kayak gitu. Ya kalau dia mau fokus di musik, dan gue memang anaknya dari dulu banyak yang gue kerjain ya. Jadi gue ngerasa kalau kayaknya gue nggak bakal long last di musik gitu kan. Gue akan jadikan musik ini sebagai sebenarnya tempat gue rilis aja gitu. Makanya kalau sekarang gue masih full time di musik karena ya banyak hal-hal yang gue perlu rilis gitu, kayak biar nggak terlalu stres, biar nggak terlalu banyak beban di musik. Itu gue ngerasa gue dapet refreshing lah di musik, makanya gue masih menjadikan ini sebagai full time gue gitu di musik. Dan untuk apakah menjanjikan atau enggak ya tergantung gimana fokus lu. Jadi gue nggak pernah merendahkan musik itu tidak menjanjikan segala macam, ya tergantung fokus. Tapi kalau untuk gue sekarang, gue merasa karir gue di musik ini banyak sekali pesaingnya, sudah banyak yang baru, banyak generasi-generasi baru dengan kemampuan yang hebat-hebat banget. Jadi ya gue ngerasa mereka punya kesempatan juga untuk dapetin posisi yang kayak gue sekarang. Jadi ya berganti gitu. Dan gue nggak pernah merasa bersaing dengan bersaing kompetitif secara sehat ya. Tapi nggak pernah kayak ngerasa, waduh gue udah digantiin nih, gitu. Nggak, tapi memang udah waktunya mereka, gitu. Saingan gue kalau kayak ibaratnya pasar nih gitu ya, head to headnya yang sama seumur-umur gue juga, gitu. Gue nggak pernah merasa tersaingi dengan generasi yang lebih muda dari gue. Memang udah waktunya mereka aja, kayak gitu. Dengan harganya mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri, dengan referensi musiknya mereka sendiri, itu udah ada waktunya. Tugasnya kita yang udah senior ini, ya ada lagi yang lebih senior daripada gue, tapi maksudnya tugas gue dengan masa yang sekarang adalah tetap improve, tetap bisa refreshing lagi lagu-lagu baru gitu kan, dan punya branding yang kuat. Gitu, biar nggak tergantikan gitu kan. Punya branding yang kuat, jadi iconic gitu loh. Jadi walaupun lo tergantikan dengan banyak lebih bagus atau yang lagunya lebih banyak, tapi lo nggak bisa ngalahin iconic gue di panggung, itu yang nggak bisa lo kalahin. Nah, itulah yang gue pertahankan sekarang. Nah itu makanya kalau kita ngerasa banyak musisi-musisi sekarang kok kayaknya udah naik, tapi kok masih di situ-situ aja ya. Kayak dari segi harga masih di segitu-segitu aja. Terus mulai tergantikan dengan yang baru-baru. Berarti lu tidak cukup kuat mempertahankan personal branding lu. Jadi dia nggak punya uniqueness gitu loh. USP-nya nggak ada, unique selling point-nya nggak ada. Ya jadinya dia, gue soalnya pernah punya teman, dia tanya, wah gila ya sekarang si ini harganya udah segini, kok gue kayaknya udah lama nyanyi dari dia, gue nggak bisa harganya segitu ya. Ada tuh pernah teman gue tanya gitu, teman musisi juga. Lu uniknya apa? Kayak gitu kan. Dia unik, dia bisa bahkan kayak lu mau gue yang nyanyi, gue segini aja dia bisa pasang harga, dan lu harus berani kayak gitu. Tapi apa yang bikin lu berani pasang harga kayak gitu? Ya uniqueness-nya, keunikan itu, personal brandingnya. Nah itulah kita bersaingnya di situ. Kayak gitu. Kita boleh promo tempat lu manggung nggak? Boleh. Jadi abis dia syuting dia bakal manggung di one of the biggest club di Indonesia nggak sih itu? Asia bahkan ya? Asia ya? Asia, jadi di Edge Club SCBD. Jadi itu panggungnya emang gede, keren. Dan pressure ya di dan situ pressure ya. banget. Tadi gue ngobrol katanya tiap minggu lagu baru ya, tema baru. Tapi serius, kalau misalnya kalian belum pernah nonton Gaby dan bandnya, dia punya grup namanya LB3. Elman, Gaby, dan Trion ya. Shout out buat Elman dan Tri. Waktu gue nonton grup ini di di mana ya? Foya di M Block kan? M Block. Ya. Itu bener-bener rasa nontonnya tuh kagum, ngakak. Jadi lu bener-bener di entertain banget. Jadi bener gue nggak peres, tapi bener-bener entertaining banget grupnya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah nonton, you guys should watch their performance. Kalau di Edge Club, jangan di Edge Club, lu bisa ganti-ganti ya. Kalau misalnya lihat jadwal manggung kalian tuh, lihat. Follow aja di Instagram @elbytri. Nah follow, kalian harus nonton sekali, itu kita keren. Kita punya moto. Apa?
Don't follow your dreams, follow our Instagram. Jangan deh. Iya, iya. Ini pernah dikeluarin waktu itu kita syuting di Baimong ya. Oh iya. Don't follow your dreams. Follow Iya. our... Toto segrup habis perform di Baimong, Toto don't follow your dreams, follow our Instagram. Waduh amat. Ini boleh diminum. Oh iya, boleh kita minum menyediakan dulu. Ya, panas ya. air terjun di sini. Gitu. Oke, tadi tentang karir di musik. Gue boleh tahu nggak lebih nyayur dosen apa? Nyayur tuh lebih untung mana ya? Lebih nyayur dosen Nyanyi lah. apa nyanyi? Nyanyi lah. Nyanyi ya? Makanya mas sekarang masih suka nyanyi. Tuh, Nyanyi. buat orang-orang yang suka merendahkan musisi, itu sering terjadi ya? Sering banget kayak, hah, nyanyi doang loh. Iya, kayak di satu Gaji gue event. sebulan, Tuh. gaji gue sekali nyanyi lebih gede daripada lo sebulan. Bener. Jadi buat orang-orang yang suka underestimate musician ya, di wedding, selalu dianggap kayak sebelah pelengkap sebelah mata. Lu bayangin kagak ada bandnya. Ya lu kagak denger gue juga, gue dibayar coy. Hening betul. Iya, jadi pekerjaan musisi tuh gak serendah itu guys. Jadi iya dia bisa menghasilkan lebih banyak dari UMR jauh. Ya kan? Puji Tuhan. Gitu. Jadi lebih nyayur musik ya? Lebih nyanyi musik udah pasti. Udah pasti itu. Udah pasti. Oke, sekarang gue mau tanya tentang karir dosen lu. Yap. Lu mulai jadi dosen di tahun 2018 di umur 23 umur 23 di UMN. UMN tuh kampus lu Kampus ya? gue S1. S2 lu LSPR. S2-nya LSPR. Di UMN berapa tahun? Di UMN 3 tahun. Ngajarnya PR. PR. Ngajar PR. Subjeknya? Subjeknya macam-macam. Oh, banyak lah ya. Ada public speaking, ada global campaign, Oke. ada campaign PR. Tapi campaign PR tuh ada 3 kalau di UMN. Nah, gue ngajarnya tuh campaign PR for hospitality and tourism. Oke. Terus apalagi ya, branding, event management, banyak lah itu. Tapi semuanya masih di ruang lingkupnya PR. Oke, terus habis 3 tahun lu pindah ke Habis itu LSPR. pindah di LSPR, tetap masuk di konsentrasi PR juga, public relations. Terus ngajarnya masih seputaran PR juga, CSR. Oke. Yang paling langganan itu introduction to PR Iya, pasti iya, ya. iya. Terus ngajar apa lagi ya? Media relations. Dan yang kemarin yang paling melenceng banget, gue pernah ngajar human communication. Oke. Human communication itu which is sebenarnya psikolog. Oke. Jadi ilmu manusia lah gitu ya, tapi masih komunikasi gitu. Komunikasi di human gitu. Oke. Itu yang paling melenceng sedikit. LSPR udah berapa tahun Gap berarti? LSPR udah 3 tahun juga sekarang. Jadi total gue udah ngajar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Bener gak sih LSPR tuh tempat para influencers berkuliah? Katanya begitu, tapi setelah gue lihat memang Jadi banyak ya orang-orang terkenal. Banyak orang-orang terkenal. Even dosen-dosennya pun ada yang kemarin nonton Keluarga Cemara nggak? Iya itu viral dan keren banget, Iya, gue tahu. salah satu Iya. pemainnya itu dosen PAC, dosen Performing Arts Oke. di LSPR. Bener ya, Banyak jadi itu artis, terus dosen-dosen komunikasi kayak jurnal itu banyak yang presenter TV juga, gitu. Pokoknya yang hits lah, Ya. gitu. Sandra Dewi kan LSPR, Prilly LSPR lagi. Anyway. Iya. LSPR. Nah, gue pernah penasaran gimana cara lu tetap bisa keep up. Anyway, Gaby tuh yang gue tau lu nggak minum. Iya, minum air putih. Iya, lu minumnya air putih gitu. Kayak nongkrong, tetap bisa eksis, tetap gaul sama orang-orang yang apa ya? Sebutnya apa ya kalau orang-orang Gaul, anak-anak gaul. anak-anak gaul gitu. Lu tetap bisa bergaul sama mereka tapi lu nggak FOMO sama hal-hal yang negatif. Nah, gimana cara lu make boundaries buat lindungin your values? Gimana caranya? Ada hal sederhananya sebenarnya. Oke, gimana? Gue tuh alergi alkohol. Oh, selain alkohol lah. Maksudnya kayak buat pergaulan tidak baik lah. Oke. In general. Tapi dari situ dulu. Jadi gue bersyukur banget gue dikasih alergi. Jadi ya gue begitu gue nyobain ya alergi gitu kan. Jadi kayak akhirnya gue jadi nggak suka. Oke. Kayak gitu. Nah itu dulu tuh. Jadinya gue jadi tiap kali ditawarin gitu gue udah punya mindset kalau gue nggak suka. Oke. Gitu, gue nggak suka. Rokok juga gue nggak suka. Terus mau ngapain yang aneh-aneh, gue nggak suka. Gitu. Jadi sesimpel, jadi udah di situ karena gue nggak suka. Jadi gue
tanemin di otak gue nggak suka, nggak suka. Terus ya gue mikir lagi kan ke depannya, misalnya kalau gue gatel-gatel, muka gue jelek, gue nanti nyanyi ini, gitu kan. Kalau gue ngerokok, suara gue serak, ini gue ini lagi. Atau gue ngelakuin aneh-aneh, besoknya gue nggak, pokoknya gue selalu kepikiran, besok gue nggak bakal bisa, gitu. Jadi memang pemikiran gue juga sih, memang gue setting seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa ya setting hal-hal yang positif di otak ini gitu ya, supaya kita tahu membatasi mana yang mau lu lakukan sama enggak. Karena kalau misalnya kita nggak set, kadang ya kenapa orang kayak pengen cobain ini, karena nggak dipikirin dulu kan resikonya seperti apa. Dia nggak mikirin gitu kan, ya udahlah coba dulu, cuma yang dipikirin apa, nggak enak sama teman-teman kayak gitu kan. Tapi gue mikir kalau misalnya bisa kok gue nggak nyobain hal itu, tapi gue masih temenan sama mereka, gitu kan, bisa gitu daripada gue nyobain hal-hal seperti itu, gue tetap temenan, tapi besoknya ada sesuatu yang akhirnya bisa menjatuhkan gue cuma gara-gara gue nyoba hari ini. Selalu mikirin kalau apa yang lo lakuin hari ini tuh berdampak loh buat besok gitu loh. Pikirin itu baik-baik. Coba dipikirkan. Iya, tiap mau ambil decision, take time mikir gitu ya. Take time, mikir. Oke. Mikir dulu. Akan berdampak besar sekali gitu. Even hal kecil. Hal kecil tuh, gue pernah baca di buku apa ya? Atomic Habits. Ya kan? Kebiasaan kecil tuh yang atom, makanya atomik kan dia bilang. Kebiasaan kecil itu bisa ngerubah dampak yang besar gitu. Jadi lu kalau lu kayaknya coba-coba hal kecil itu bisa berdampak sangat besar buat kebesokannya. Itu Atomic Habits itu bukunya, dibaca. Gua menarik. Gue punya pertanyaan tentang buku Atomic Habits. Jadi karena gue udah baca, gue sempat mempraktekkan yang diajarin sama Atomic Habits, yang 3 minggu lo lakuin, ntar lo gitu-gitu lah. Nah, gue di kamar gue pernah bikin satu kertas, sama gue pakai reward kayak anak TK, gue kasih stiker bintang kalau gue lakuin several stuff gitu. Bahkan gue sampai ada tulis duduk be grateful. Jadi kayak gue belum duduk be grateful ya, di tanggalnya gue duduk be grateful. Gue bersyukur, gue napas, gue bersyukur. Dah tempel stiker gitu reward. Karena lo udah lakuin itu ya. 3 minggu berlalu, 4 minggu, 5 minggu nggak jalan lagi. Tapi Atomic Habits tuh bisa kayak gini. Gimana ya caranya ya supaya itu tuh ya lo harus liatin. Gue waktu itu pernah kayak gini. Besok gue mau olahraga, tapi tiap kali gue mau olahraga, gue selalu bangun siang. Gimana ya Atomic Habits-nya apa ya? Gue udah pakai baju olahraga tidur. Sampai suami gue bilang gini, lu ngapain tidur pakai sport bra, pakai celana olahraga, udah pakai kaos kaki, ngapain? Yang ini di buku Atomic Habits ada. Lu harus mulai dari kebiasaan kecil. Gue tidur, jadi pas gue bangun kayak olahraga, gue langsung lari. Itu Atomic Habits. Gitu kan. Akhirnya udah kayak kebiasaan kecil itu bisa merubah kebiasaan yang besar. Coba aja. Ya kalau nggak works terus coba lah ya, coba sampai dapat gitu, polanya lu gitu ya. Polanya. Biasa itu udah jadi kebiasaan. Gue sekarang jadi kalau kayak nggak lari kayak gitu. Keren. Harus lari gue. Gak bisa nggak lari, keren. Gak bisa nggak lari. Kemarin aja gue habis ankle nih kan, gue udah 2 minggu nggak lari. Gue kayak merasa ada yang kurang dalam kehidupan ini gitu ya. Waktu itu lu pernah naik berat badan mentok paling berat berapa? 75 kilo. Gue lihat tuh lo mati-matian work really hard. Lu dari 75 turun jadi berapa? Jadi dalam 3 bulan itu yang paling banyak, pokoknya turun jadi 58 kilo. 3 bulan? Belum 58 deh, masih 65. 10 kilo? 10 kilo. Wow. 10 kilo, karena itu gue punya motivasi juga sih, mau syuting video klip pertama LB3. Terus gue lihat waktu gue beratnya 75 itu, kita pernah ada nyanyi di Narasi TV. Terus gue liat, jelek banget lu, Gap. Gendut banget, buset. Gak mungkin kan lu video klip kayak gini. Video klip pertama gitu kan. Olahraga lah gue, karena ada motivasi kan. Jadi gue olahraga selama 3 bulan itu dari Oktober, karena gue tampaknya sangat itu menjadikan kan, gue kan mau terlihat menyedihkan kan. Jadi gue olahraga sampai Desember, terus Januarinya gue syuting.
Itu beratnya 65. Gue udah boleh lah ya berat 65 ini. Nah karena gue 3 bulan udah membentuk kebiasaan makannya teratur, pola tidurnya juga oke gitu kan. Gue pulang itu gue nggak makan Indomie, biasanya gue pulang nyanyi, gue pesen taichan makan Indomie atau gue ngajar siapin materi makan martabak, nggak. Ini gue pulang tidur. Tidur, gue bangun pagi, gue sarapan, gue membiasakan pola hidup yang baik selama 3 bulan. Akhirnya keterusan sampai gue nikah kan. Sampai gue nikah, akhirnya gue bisa diet dengan sangat mudah. Maksudnya nggak yang kayak jor-jor, mau nikah nih, jadi harus diet keras lagi gitu kan. Karena udah bentuk kebiasaan itu dari 3 bulan pertama, akhirnya gue bisa turun 56 kilo. Di video pre-weight lu pecah sih. Itu 56 kilo. Udah. Video pre-weight lu keren banget. Iya kan? Itu ngerjain video siapa sih? Teman kantornya Rinov. Keren banget. Iya. Video pre-weight lu mantep banget, serius. Hits banget ya. Hits kayak banget. mafia gitu. Iya. Pemilik kota Jakarta gitu. Keren banget. Anyway di nikahan lu gue dapet jam tangan, makasih ya. Iya, hebat loh. Ikut challenge dia di nikahan gue. Gue dapet jam tangan, merek bagus lah pokoknya. Iya kan? Iya, Keren. makasih. Hadiah jam tangan loh, guys. Gila. Guys. Keren banget. Keren. Berarti lu tuh orang yang percaya self love itu tuh bukan terima diri lu apa adanya ya, tapi lu improve ya. Improve. Jangan ya udahlah emang gua gini Ya, gitu, nggak gitu orang ya. kan selalu bersembunyi di balik itu kan. Udah. Komen dong sama orang-orang kayak gitu. Ini kalau ada Elman pasti lebih seru nih. Gimana ya? Kalau lu cintain diri lu sendiri, berarti lu ada usaha untuk merawat. Gitu kan? Kayak misalnya gini nih. Lu beli barang yang lu suka banget gitu. Karena lu suka sama satu barang itu, nggak mungkin kan lu simpen gitu aja. Gitu kan? Ya udah terima dia apa ada, tiba-tiba dia kotor apa segala macam, lu tetap sayangin dia, enggak kan? Lu pasti kayak sesekali lu bersihin, kayak lu punya mobil deh. Lu beli mobil baru, lu sayang banget sama mobil lu. Kalau lu bener-bener sayang sama mobil lu tiap bulan lu servis, ya dong. Terus kayaknya bagus kalau ditambahin joknya warna merah gitu kan, tambahin joknya gitu kan. Misalnya kayaknya bagus kalau bannya apa gitu, ya kan? Atau lampunya gue tambahin, lu pasti rawat kan? Lu pasti lu modif kan? Nggak lu biarin, kan lu simpen banget, lu simpen aja di garasi sampai berdebu, lu tetap sayang, lu elus-elus, enggak kan? Nah gitu, self love tuh itu. Kalau lu bener-bener cinta sama diri lu sendiri, lu modif diri lu jadi versi terbaik lu. Tapi ini genetik deh, Gap. Hah? Ini genetik. Ya, apa yang bisa diubah, apa yang bisa diusahakan yang terbaik gitu loh buat diri lo gitu. Bisa. 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 Orang banyak yang bilang gini, Gaby Manado kok hitam gitu kan? Kenapa gue hitam? Tapi gue tetap berusaha pakai pakai hand body lah untuk bisa mencerahkan gitu kan. Jadi nggak hitam buluk, tapi tetap terawat gitu. Gue nggak bilang gue putih. Iya. Tapi tetap terawat gitu kan, nggak yang kayak hitam lu gitu kan, enggak gitu. Iya, tetap mau jadi best version lah ya. Iya. Kalau self love ya lu jadi best version of you lah ya, Betul, jangan terima padanya. Kayak berarti nih, gue sering bilang, kenapa sih katanya suka bare face, tapi kenapa make up? Justru menurut gue, lu make up itu untuk maximize your beauty kan? Gitu kan? Bukan karena lu nggak cinta sama make up atau nggak cinta sama bare face lu. Iya, kalau lu nggak gitu, lu nggak di-endorse. Iya gitu, betul. Iya, dapat endorse kan karena lu menata diri. Betul. Jadi versi terbaik gitu kan. Self love tuh itu, ya bener. Kenapa harus jadi diri sendiri kalau bisa jadi versi terbaik dari diri sendiri? Asik. Boleh gitu. Yes, akhirnya ada yang menyampaikan itu. Soalnya gue nggak mau ngomong itu. Takut. Gitu. Cancel culture tuh lagi sangat tinggi. Jangan. Anyway, lanjut. Gue pengen tanya-tanya tentang pernikahan lo nih. Ceritanya sampai, tadi kan udah karir lo nyanyi, jadi dosen. Background lo broken home, terus lo bisa punya karir yang oke. Sekarang lo ketemu sama pasangan yang oke. Halo Karino. Gue tuh belum pernah kenalan proper tau sama Rinov ya. Ketemu itu cuma kayak sekelewat gitu doang. Oke, tapi dia tahu lo gue harus cerita. Oke, halo, salam kenal Rinov. Gitu, nah lo ketemu dia di mana? Terus ceritain perjuangan cinta kalian berdua sampai bisa married. Perjuangan cinta banget tuh. Perjuangan cinta. Oke, silakan. Kayak gue memang sama dia main to be deh. Jadi kayak gampang sebenarnya kalau gitu bilang perjuangan banget itu gue ngerasa justru
kalau gue sama dia itu gue ngerasa kayak mudah sekali gitu ya. Perjalanannya yang sulit adalah ya gue dari kayak sebelumnya terus akhirnya plek dapatnya dia. Itu jadi perjuangan pribadi lah ya. Untuk akhirnya mendapatkan sosok Rinov ini gitu kan. Jadi tuh gue ketemunya, lu tau nggak sih yang teori-teori anak Gen Z atau Alpha ya, yang sekarang yang kayak mungkin dulu itu pernah foto bareng, terus tiba-tiba tahu. namanya? Itu tren juga kan di kayak Shiva sama El Rumi kan gitu katanya. Iya. Nah jadi gue dulu tuh pernah nyanyi di gereja, ada satu gereja gitu kan, gue nyanyi. Terus ternyata dia itu pernah gereja di situ juga, kayak gitu. Terus sekarang ya udah dipertemukan aja, tapi ketemunya itu lucu. Jadi gue itu waktu itu sebenarnya udah punya pacar, dia juga punya. Jadi kita berdua sama-sama punya pacar, gitu kan. Terus gue pulang nyanyi, mau surprisein manajer gue, manajer band gue, si drummer si Evan. Mau surprisein dia, terus dia juga itu teman kuliahnya Evan. Gitu. Rinov? Iya, Rinov itu teman kuliahnya Evan juga kan LSPR juga Rinov ternyata. LSPR tapi kakak kelas jauh kan, dia umur beda 5 tahun ya sama gue. Terus habis itu kita surprisein bareng jadi gue datang sendiri, dia bareng sama waktu itu karena dia lagi nontonin Elman. Gue sama Elman dulu belum satu panggung pas zaman pandemi karena kita jualannya pisah-pisah karena budget murah ya. Jadi jualan terpisah. Elman Gaby gitu. Dijual terpisah. Terus akhirnya udah ya surprisein gitu. Terus ya udah kita follow-followan aja Instagram. Itu kita pertama kali ketemu dan belum ada rasa-rasaan suka-sukaan segala macam. Itu gue masih punya pacar, dia juga punya pacar. Itu. Terus satu kali ketemu lagi November, itu Oktober kan. Ketemu lagi November, itu gue lagi nongkrong-nongkrong aja. Jadi kita tuh karena dulu zaman-zaman pandemi kan pada zaman apa namanya Clubhouse, punya teman-teman Clubhouse gitu kan. Jadi udah sering-sering nongkrong aja sih anak-anak Clubhouse ini, sering nontonin kita nyanyi. Jadi sebenarnya dia penonton nyanyi juga. Iya ketemunya di situ, tapi nggak ada rasa-rasa suka. Tapi satu kali mungkin kayak lucu juga nih, menarik aja gitu kan. Dianya ke gue ya. Gue nya belum. Catet ya, Rinovnya ke Gaby loh. Itu Rinovnya ke gue gitu ya. Karena kan gue juga udah punya pacar pada saat itu. Cuma emang lagi bergonjang sih ada permasalahan dengan mantan gue yang ono gitu kan. Terus udah kita berdua yang comblangin itu Triwana. Ya waktu itu gue lagi berantem sama mantan gue, terus gue curhat ke Tri. Tri itu salah satu anggota LB3 juga kan. Gue curhat ke Tri, terus gue bilang, gue lagi galau, temenin gue dong sleep call sama Tri. Karena gue pengen, sleep call-nya sama Koko aja. Waktu itu dia dipanggil Koko si Rinov ini. Gitu, jangan gitu-gitu, nggak apa-apa, dijodohin sama dia. Kayak sleep call-an, tapi malah bukan gue sama Tri yang teleponan. Tapi bertiga padahal, sleep call-nya bertiga, tapi si Trinya tidur jadi gue yang ngobrol sama si Rinov. Udah mulai sejak itu, tapi gue udah kasih boundaries, maksudnya gue udah punya pacar ya gue gak bisa sejauh ini, jadi cuma teleponan itu tapi gue udah kenal dia gitu kan. Terus akhirnya gue putus lah, beneran, sama mantan gue ini. Terus ya udah yang gue cari Koko Rinov gitu. Ya udah gue DM dia aja, kok gue udah putus. Gue bilang gitu. Itu udah poin aja. Lu yang nyari dong berarti? Gue yang nyari. Gue bilang, kok mau curhat, gue putus. Oh kesempatan dong dia. Iya. Udah. Dia bilang, oh ya udah telepon. Ada kita teleponan lagi. Mulai dari itu udah mulai sering teleponan yang beneran, yang udah mau PDKT gitu kan. Terus dia juga putus juga sama pacarnya. Begitu dia putus, udah jadian aja seminggu tuh PDKT-nya begitu. PDKT yang setelah gue putus ya. Udah seminggu. Terus setelah PDKT seminggu, dia bilang, dia tuh nggak pernah nembak sih. Dia coba bilang kayak gini, gue tuh lagi cari calon istri gitu kan. Kalau gue PDKT doang, ini kata-kata dia yang gue ingat. Kalau gue PDKT doang sama lu, nanti yang gue tunjukin yang baik-baik. Gue juga nggak tahu asli lu gimana. Udah kita mau langsung pacaran aja gimana? Jadi kita udah saling menunjukkan sifat aslinya. Kalau selama 3 bulan ini works, ya udah gue bakal lamar lu. Tapi kalau ternyata nggak works,
ya udah kita nggak usah kenal lagi satu sama lain. Gue kayak challenge accepted dong. Dan dia di awal tuh udah kasih rules gitu loh. Kalau gue tuh begini segala macam. Jadi kita udah tahu apa batasannya. Kalau kita cocok ya lanjut, kalau kita nggak cocok ya udah. Jadi gue ngerasa ini hubungan benar-benar ada tujuannya gitu loh. Nggak yang sekedar yang pun dekat aja-ajaan. Kayaknya udah bukan umurnya, dia juga kayak ngerasa udah tua nih gue gitu kan. Ya udah gue pacaran sama dia, ternyata nggak sampai 3 bulan, 2 bulan kita pacaran itu dia bilang gue pengen telepon bokap lu, gue pengen kenalan sama bokap lu. Nah karena bokap gue divorce dan hubungan gue tidak baik dengan bokap, gue kayak jujur ke dia, gue bilang tapi hubungan gue nggak baik sama bokap gue juga nggak tahu gimana caranya hubungin bokap gue nih, gimana cara gue kenalin lu, nggak apa kita cari tahu gimana caranya hubungin bokap lu. Ya begitu, itu 2 bulan pacaran. Akhirnya gue cari tahu, gue hubungin sekretarisnya bokap gue segala macam, akhirnya nemu lah nomor bokap gue, akhirnya telepon bokap gue. Nah gue pikir pada saat itu dia cuma pengen basa-basi, halo om, mau kenalan gitu kan. Langsung bilang, halo om, saya mau nikahin anak om tahun depan. Mantep banget Rino. Gue begini, hah? Gue yang kayak ini sendiri gitu kan, saya nikahin anak om tahun depan, jadi mohon restunya gitu kan. Terus udah bokap gue interview dia dong, tanya-tanya kayak si Gaby tuh orangnya begini, tolong renov. Pokoknya bokap gue selalu bilangnya Gaby tuh anaknya punya pendirian yang keras, anaknya sangat prinsip gitu kan. Mungkin renov bakal satu sisi ada nggak tahannya sama Gaby karena dia cukup keras anaknya. Kalau renov bisa menyeimbangi itu ya boleh gitu kan, sama ya jangan kasar sama Gaby, pokoknya gitulah. Cuma itu doang pesannya bokap gue. Terus Renov bilang oke, gitu kan. Terus setelah dari situ tuh 2 bulan, terus kita pacaran lagi, terus 8 bulan, berarti 6 bulan setelah 2 bulan itu dia beneran lamar. Gitu ya, jadi cepet banget dia bilang ini, anak ini sat banget ya. Dan gue ngerasa dia tuh anaknya to the point, kayak nggak terlalu banyak pertimbangan gitu loh. Terus padahal gue bilang, lu seharusnya banyak pertimbangan lo ke gue dengan latar belakang gue yang seperti ini segala macam. Tuh bilang ini, gue nggak pandang itu, gue coba pandang lu kayaknya orangnya punya proyeksi ke depan gitu loh, ya kan. Ya mungkin dia lihat gue orangnya pekerja keras aja dan prinsip juga gitu kan. Jadi dia nggak peduli sama apa yang di belakang. Dan gue lihat gue satu visi nih sama dia nih, ngeliatnya ke depan selalu. Gitu kan, gue kan juga selalu ngeliatnya ke depan kan. Gue walaupun gue punya kisah di masa lalu, gue selalu berusaha memperbaiki itu supaya gue nggak mau masa depan gue seburuk itu. Dan dia punya prinsip yang sama, nggak pernah kayak ngungkit permasalahan keluarga gue apa segala macam, dan nggak pernah jadi. Dan dia selalu juga, aku nggak mau ya kamu excuse selalu karena kamu broken home terus jadinya aku harus perhatiin kamu harus kuat dong. Gitu. Jadi dia juga nggak mau dia nggak pernah nganggap gue juga menyedihkan. Dia nganggap gue orang normal aja. Gitu kan, memang survive dengan kehidupan ini aja. Jadi dia ajarin gue juga prinsip, karena mungkin juga dia punya prinsip di keluarganya dia ya. Nyokapnya dia juga orang yang keras gitu, bukan yang menye-menye kayak ya ampun Gaby, ini makan segala macam, nggak yang kayak gitu. Ya, oh kenapa emangnya kayak gini? Survive dong, kayak gitu. Karena gue ngerasa gue punya visi yang sama, gue ngerasa dipenuhkan dengan sikap dia yang seperti itu. Gue bilang oke, he's the one. Makanya gue terima lamaran dia pada saat itu. Ya udah, terus ya udah kita jalanin sama-sama gitu. Dan paling berasa lagi bener-bener dia memperjuangkan gue pas detik-detik terakhir kita mau nikah. Gue pikir kan, kayaknya ini udah jalannya gitu kan, bokap gue udah berhubungan baik sama gue. Ternyata tidak, saudara-saudara. Mendekati pernikahan, bokap gue kayak ibaratnya bikin ulah lagi dan bikin gue tidak yakin dengan pernikahan ini gitu kan. Tapi ternyata dia bisa menerima itu, dia tetap mau berjuang sama gue dan ngerasa kalau kita udah berjuang sampai sekarang loh, dan Tuhan udah campur tangan sama persiapan kita. Jadi kalau udah Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa tutup, gitu kan. Jadi kita jalinin aja. Dan sampai sekarang gue ngerasa dia selalu perjuangkan gue. Itu yang nggak pernah gue rasakan di mantan-mantan gue sebelumnya, gitu kan. Karena gue selalu ngerasa berjuang sendiri. Tapi sama dia gue ngerasa gue jalan bareng. Malah gue ngerasa sekarang kayaknya gue deh yang toxic setelah nikah ya, karena gue jadi demanding lebih banyak permintaan, jadi lebih tinggi ekspektasinya, karena mungkin sebelumnya gue nggak pernah kayak gitu kan. Terus gue kayak ngerasa kayak jahatnya, kayak cuma lo yang bisa penuhin ekspektasi gue sekarang. Jadi gue lebih banyak
lebih banyak resenya. Tapi gila hebat banget, dia sabar banget loh. Dia bahkan lebih sabar dia waktu gua nikah daripada dia pacaran. Pacaran lebih banyak cueknya sebenarnya. Pas dia nikah ini, kita udah jadi suami istri, jadi lebih banyak sabar. Gila sih ini orang, sampai gua kadang mikir, gila ini mungkin kalau gue masih pacaran udah diputusin kali, gue nyebelin banget. Si Gaby ini nyebelin banget, tapi dia hebat menurut gue. Sosok laki-laki yang bener-bener kayak definisi orang yang bisa nerima apa adanya itu dia. Bener dia deh. Duh, gue pengen nangis lagi nih. Dia hebat banget sih, laki-laki hebat sih. Wow. Bisa menerima kan gue kadang juga gitu ya. Gitu. Definisi bener laki-laki yang dewasa gitu. Bukan cuma dari umurnya ya, tapi dari bagaimana cara dia memandang masa depan, mandang gue sekarang segala macam, dia selalu mengusahakan itu. Karena gue selalu merasa gue nggak pernah diusahain. Keluarga gue aja nggak pernah ngusahain gue. Gue selalu berjuang buat mereka. Tapi gue diperjuangkan gitu sama Rinov gitu. Wow. Itu hebat sih. Shout out Rinov. Lu bener-bener orang sukses tuh, kalau pasangan lu bisa admire lu tuh, gila bener. Tuh orang-orang sukses, bener-bener sukses. Sampai Tri tuh temen gue, sahabat gue pernah bilang kayak gini, Gap ini kayaknya buah dari lu memperjuangkan kehidupan masa lalu lu deh, bisa sampai kayak gini, lu juga diperjuangin. Kalau lu nggak pernah, walaupun ya lu disakitin sebegitunya dengan keluarga lu segala macam, tapi lu tetap mau berjuang buat mereka, gitu kan? Jadi buahnya gitu loh, lu diperjuangkan juga, gitu. Jadi inilah buah dari apa yang kita buat. Makanya kan apa yang kita buat sekarang memang ada buahnya pasti. Gitu. Buat teman-teman yang masih muda yang nonton ini, ya gue berharap cerita ini bisa inspire kalian, karena gue ketemu banyak banget anak-anak muda, karena gue emang keliling ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Nah, banyak banget yang pengen keren dengan cara menjadi sama dengan dunia. Jadi orang mabok, mabok baru keren. Pergaulan bebas baru keren. Buat gue, cerita Gaby ini keren. Jadi hidup yang diberkati Tuhan. Kenapa akhirnya Tuhan berkatin? Ya simply karena Gaby-nya juga ready. Gaby juga nggak macem-macem. Sometimes berkat Tuhan pun, kalau dikasih ke lu nya nggak ready, itu bisa bunuh lu sendiri. Lu dikasih uang banyak, lu nya nggak bisa handle, lu bisa bunuh diri gara-gara tuh uang banyak gitu ya. Jadi ya gue berharap cerita ini tuh bisa inspire teman-teman semua yang nonton. Gue tahu banyak anak muda yang pikir YOLO, you only live once. Nyobain segala-galanya, justru you only live once. Gue nggak percaya YOLO itu. Gue juga nggak percaya. Gue nggak percaya YOLO, karena gue lebih percaya ke depan. Gitu. Ada harapan yang ke depannya, dan berkat itu gak cuma bicara soal duit. Yang gue cerita tentang nyokap tadi. Mungkin itu berkat terbesar kan, kalau bisa kita pikirkan dengan kepala yang kosong ini gitu kan. Duit coy gitu, udah dapetin segala macamnya. Tapi ternyata berkat terbesar adalah lu bisa damai dengan diri lu sendiri. Jadi ketika gue udah damai dengan nyokap gue, ya kan, tetap damai sama diri gue sendiri, itu berkat yang paling besar yang bisa gue dapetin. Karena kalau kita udah berdamai sama diri sendiri, duit berapapun lu mau terima, itu udah bisa bikin lu bersyukur. Ya kan, jadi nggak lihat dari jumlahnya. Itu sih. Ini bukti nyata lagi di podcast kemarin kita juga ngomongin tentang duit dan seterusnya. Betapa manusia tuh sebenarnya nggak pengen uang, yang manusia pengen tuh security, terus acceptance. Itu yang mau, saya bukan uangnya kan, gitu. Jadi gue berharap teman-teman terinspirasi ya lewat ceritanya Gaby. Sebenarnya masih banyak update-update yang ingin gue tanyakan, cuman waktunya terbatas. Jadi ntar gue ngobrol-ngobrol lagi off cam. Kalau misalnya kalian mau tahu banyak tentang Gaby, follow aja Instagramnya, DM dia. Orangnya ramah kok, gitu. Baik, tidak sombong. Tidak sombong. Dan suka menabung. Suka menabung, gitu. I think sampai sini aja. Podcast hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Let's close this. Thank you so much. Gue boleh kasih satu quotes terakhir? Boleh, gas. Quotes terakhirnya, jangan pernah minta untuk pulihkan keadaan sekitar lo. Karena kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, itu bakal nyakitin banget. Tapi yang lu minta sama Tuhan adalah pulihkan hati lo, supaya bisa nerima keadaan apapun yang ada di sekitar lo. Awesome. Thank you so much. Have a great day. Bye guys. You.